ini, mari kita salawat bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafal khalqihi ajaban wa arada. Faqad qala Allahu ta'ala fi ayatihi al-Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiy Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Amma ba'd. Tahiyatan thayyibah wal kiramatan hasanah. Al-mukarram wal mu'azzam, pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah Miftahul Ulum, Abah Kyai Haji Akif, selaku guru-guru kita semua beserta keluarganya yang semoga-moga dimudahkan dan diberikan keberkahan setiap rezeki yang Allah berikan kepadanya, dimudahkan dan dipanjangkan umurnya, terhindar dari segala sesuatu yang membahayakan dirinya, terhindar dari fitnah siksa kubur. Dan saya dan kami semua yang menghormati beliau, yang mengharapkan keridhaannya, yang mengharapkan doanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Al-Mukarram wal Mu'azzam, para asatid wal asatidah yang selalu sabar membimbing kami, mama-mama, teteh-teteh segenap panitia yang sudah susah payah memeriahkan acara ini, santriawan-santriawati seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Semoga hadirin hadirat rahimakumullah, semoga kita yang berkumpul di tempat yang sederhana ini namun insya Allah mulia di mata Allah menjadi wasilahnya dihampurannya dosa mula-mula sedanten, diterimanya tobat-tobat kita, dan semoga yang duduk di sini ditempatkan di surganya Allah yang paling tinggi. Amin ya robbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, patut berbangga dan bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan nikmat umur panjang, sehat badan, sehingga kita dapat berkumpul, berjumpa lagi di bulan Zulhijjah, Idul Kurban yang sangat kita
ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar, dan kerjakanlah salat terhadap Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari Zulhijjah nanti, hari Jumat nanti, saat matahari terbenam dari ufuk barat, awan terang berganti dengan gelap gulita, dihiasi dengan bintang gemintang bulan rembulan, dan dihiasi dengan gema takbir dari masjid-masjid, dari musola-musola, majlis-majlis seluruh penjuru dunia umat Nabi Muhammad SAW mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan di mana pada hari itu juga termasuk hari yang bersejarah bagi umat dunia, di mana pada hari itu adalah hari pertumpahan darah, yakni hari pertumpahan darah, tepatnya penyembelihan hewan kurban. Sejarah apa pada tanggal 10 Zulhijjah itu diadakan hewan kurban itu disembelih? Apa? Saat Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak sampai usianya senja. Ketika itu Siti Sarah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah dengan budaknya, yakni yang bernama Siti Hajar. Pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar pun melahirkan seorang putra yang bernama Nabi Ismail. Singkat cerita, saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi selama 3 kali berturut-turut. Apa isi mimpi itu? Tanya Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, wahai anakku, putraku Ismail, aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirimu, hai Ismail. Orang tua mana sih yang tega nyembelih anaknya di zaman ini? Udah Masya Allah, Nabi Ismail pang gagah-gagahna, pang ganteng-gantengna, pang soleh-solehna, Nabi pula pangkatnya. Mana ada yang tega menyembelih? Anak pula mana ada yang ridho kalau dia mau disembelih sama orang tuanya? Tapi beda dengan Nabi Ismail, dengan iman yang kuat, akidah yang kuat, jawaban tegas. Apa kata Nabi Ismail? Ana radinya, bukan saya ridho wahai bapakku jika itu perintah dari Allah. Lalu apa jawaban Siti Hajar sebagai ibunya yang sudah mengandungnya, melahirkannya dan membesarkannya? Dengan perasaan keibuan, Siti Hajar pun menjawab, saya ridho jika itu perintah Allah. Lalu dibawanya Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim di sebuah gunung. Gunung apa itu namanya? Gunung Jabal Qurban. Saat itu Nabi Ismail alaihissalam berusia 14 tahun. Dibawanya Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim di Jabal Qurban, diletakkannya Nabi Ismail di atas sebuah batu. Ketika Nabi Ibrahim sudah menghunuskan pisaunya di leher, ketika takbir sudah menggema Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, seketika kelibatan cahaya pun menghampiri tubuh Nabi Ismail, yakni seekor gibas yang dikirim oleh Allah untuk menggantikan tubuh Nabi Ismail yang akan disembelih. Betul apa betul? Dari mana itu seekor gibas? Kita telusuri, kita lihat ketika zaman Nabi Adam. Nabi Adam memiliki anak, yakni Qabil dan Habil. Dengerin Nabi. Nabi Adam memiliki seorang anak, Nabi Adam memiliki anak, yakni Qabil dan Habil. Lalu Nabi Adam memerintahkan kepada Qabil dan Habil untuk menikah. Qabil menikah dengan adiknya Habil, Habil menikah dengan adiknya Qabil. Lalu ada perselisihan antara Qabil dan Habil, bahwasannya Qabil tidak ingin menikah dengan adiknya Habil lantaran adiknya Qabil itu lebih cantik, lebih jelita daripada adiknya Habil.
Lalu Nabi Adam pun memerintahkan anaknya, buatlah kau wahai Qabil dan Habil persembahan untuk Allah. Barang siapa Allah menerima persembahan di antara salah satu di antara kalian, maka dia akan menikah dengan adiknya Qabil. Singkat cerita, Qabil dan Habil pun mempersiapkan persembahannya. Habil adalah seorang peternak. Dia mempersembahkan seekor gibas yang baik, yang subur dan gemuk, yang paling terbaik di kandangnya. Lalu Qabil adalah seorang petani. Akan tetapi dia mempersiapkan persembahan yang paling buruk. Dia mempersembahkan seikat gandum yang sudah kering dan layu. Dibawa mereka di sebuah bukit, mereka mempersembahkan persembahan mereka. Lalu api menyambar dan yang diambil pun persembahan Habil, yakni seekor gibas. Seekor gibas itu pun ditaruh oleh Allah di surga. Lalu ketika zaman Nabi Ibrahim, gibas itu yang menggantikan tubuh Nabi Ismail untuk disembelih. Itulah jalan riwayatnya cerita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Bijaksana telah mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Seperti halnya kisah Nabi Ismail yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan patuh taat terhadap Tuhannya. Kita dilarang keras untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Ingatlah begitu dahsyatnya ancaman bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sampun kata ceritanya, wong tua nukuakan rumah go anake, namun jarang ngerungu wong anak-anak sing nukuakan rumah wong tuane, betul? Sampun kata ceritanya, wong tua nukuakan tanah go anake, namun jarang anak-anak sing nukuakan tanah go wong tuane, betul? Wong tua bisa nyunat anak, namun belum pernah ngerungu anak-anak sing nyunat wong tua, betul? Oleh karena itu, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Ibu kita sudah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, 1, 2, 3 belum terasa, tapi sudah menginjak 4 sampai 9 bulan. Masya Allah bebannya. Digondol-gondol itu si cabang bayi itu kemanapun digondol-gondol. Gondol-gondol ada lemah yang bertambah-tambah dirasakan oleh seorang ibu. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an yashkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Dan telah kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam umur 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Setelah mengandung belum selesai, si ibu berkorban. Si ibu harus melahirkan seorang anak yang ia idamkan. Melahirkan, Masya Allah, sakitnya bukan main, wahai mamang teteh semua, terutama buat laki-laki. Seorang ibu yang melahirkan itu sakitnya bukan main, maha dahsyat yang dilakukan, yang dirasakan seorang ibu dalam melahirkan. Ada yang mengatakan seorang ibu yang melahirkan itu sama saja dengan 7 tulang rusuk yang dipatahkan secara bersamaan. Bisa dibayangkan betapa sakitnya seorang ibu melahirkan. Dan seorang ibu yang melahirkan itu pun antara 2, mati atau hidup. Kalau nggak hidup, dia mati. Kalau nggak mati, dia hidup. Bahkan dalam kitab Nusaiul Ibad karya Syekh Imam Nawawi mengatakan, seorang ibu yang melahirkan lalu dia meninggal, maka syahid dia. Seorang ibu yang melahirkan itu, Masya Allah, sakitnya. Subhanallah, pengorbanan seorang ibu. Coba kita bayangkan seorang ibu yang melahirkan begitu saja, melahirkan betapa sakitnya itu. Lalu kita malah durhaka, membentak-bentak kedua orang tua kita, terutama ibu. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana imma yabluguna indakal kibar ahaduhuma fala taqul lahumu
wa la tanharhuma faqul lahuma qawlan karima wa'fid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu semua jangan menyembah selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemberianmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan ah. Janganlah kau mengatakan kepada mereka perkataan ah, dan janganlah engkau membentak-bentak keduanya. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Quran surat Al-Isra ayat 23 hingga 24. Wahai para kaum lelaki semua, jika kau ingin mengetahui kesetiaan dan pengorbanan istrimu, lihatlah ketika istrimu melahirkan dan mengandung. Jadi janganlah kau sakiti seorang wanita. Betul? Jangan kau sakiti seorang wanita. Wanita itu tidak untuk disakiti, melainkan untuk disayangi dan dicintai. Betul? Tenang teh, aku bela kau kalian. Ingat, mengapa seorang wanita yang diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri? Kenapa? Kenapa tidak tulang kepala atau tulang kaki? Karena seorang wanita itu adalah sebagai pendamping, bukan pimpinan, apalagi untuk pembantu diinjak-injak. Betul? Sungguh meriah acara ini. Panitianya menyusun acara dengan sangat rapi. Perempuan di atas, laki-laki di bawah. Ini mengartikan derajat seorang wanita itu jauh lebih tinggi daripada seorang laki. Betul? Kata Nabi, ibumu baru ayahmu. Itu berarti derajat wanita itu lebih mulia daripada laki-laki. Betul? Laki-laki, wahai kaum laki-laki, ingat janji istrimu durhaka. Wahai kaum laki-laki, jika istrimu durhaka, maka laknat Allah menyertai dia. Betul? Betul. Ketika nih, misalnya TAA sama Mang Abdul. Mang Abdul melamar TAA, Masya Allah, sudah dikhitbah TAA itu, lalu mendekati acara pernikahan. Terusnya Nabi terusnya Mang Abdul itu mengucapkan ijab kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Nuriyah bin Muhammad. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Maka surga yang kau dapatkan dari ibu, wahai kaum perempuan, wahai para istri, bergantilah ketika kau sudah mempunyai suami, surgamu ada pada suamimu. Jadi janganlah kau durhaka, apalagi meninggalkan suamimu hanya karena tergoda dengan lelaki yang jauh lebih tampan. Betul? Lanjut. Ini Mang Teh, khususnya buat teteh-teteh semua yang calon istri semua, insya Allah kalau berapa panjang. Ada 4 golongan seorang wanita yang dirindukan oleh surga. Mau dirindukan oleh surga? Apa aja itu? Pertama, dia yang melakukan sholat. Masya Allah, sholatnya lima waktu tidak tertinggal. Begitupun juga sholat sunnahnya, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, semua ia lakukan. Sampai belum masuk waktunya pun dia sudah sholat. Jangan gitu ya Teh, jangan gitu ya Mang. Masuk waktu sholat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Pertama, dia menjalankan sholat. Kedua, dia yang menunaikan puasa. Puasa Ramadan dia full semuanya, tidak ada yang bolong. Begitupun dengan puasa sunnah Senin, Kamis, Rajab, Syakban. Begitupun dengan puasa Muharram, Masya Allah, taat dia. Ketiga, dia yang menghormati dan melayani suaminya dengan sepenuh hati. Melayani suaminya dengan sepenuh hati
melayaninya, walaupun dia tidak susah, walaupun dia sedang sakit, dia sedang berada kondisi apapun. Tapi kalau suaminya minta ini, minta itu, maka dia harus melayaninya sepenuh hati. Kalau kau melayaninya dengan ikhlas, maka ganjaran pahala selalu menyertaimu, wahai kaum istri. Yang keempat, apa yang keempat? Dia yang menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Menjaga kehormatan suaminya mengatakan, "Nom, kalau nanti AA udah nggak ada di rumah, nanti jangan kasih laki-laki masuk ya." Kata Nong, iya AA, tenang aja. Hatiku selalu menyertaimu, doaku selalu menyertaimu, wahai kekasihku. Tuh, ingat 4 golongan wanita yang diridhoi oleh surga. Apa pertama? Dia yang melakukan salat. 2, dia yang menunaikan puasa. 3, dia yang menghormati dan melayani suaminya. 4, dia yang menjaga kehormatan dirinya dan juga menjaga harta suaminya ketika suaminya tiada di rumah. Betul? Ini untuk laki-laki juga. Wahai kaum laki-laki, janganlah kau mencari seorang wanita yang matre. Ada duit abang disayang, gak ada duit abang ditendang. Nauzubillah. Ingat kaum laki-laki, nikahilah wanita atas 4 perkara. 1, karena kecantikannya. Masya Allah, cantiknya bak bidadari turun dari kayangan. Panggelis-gelis nawadon. 1, karena kecantikannya. 2, karena nasabnya. Apa itu nasab? Karena keturunannya. Usut punya usut, si perempuan itu ternyata seorang dari anak ulama, seorang dari kiai, seorang dari anak ustaz. Yang ketiga, karena hartanya. Masya Allah, dia seorang karir, dia seorang wanita yang memiliki pekerjaan di mana-mana, hartanya berlimpah. Dan yang keempat, karena agamanya. Masya Allah, seorang wanita tahfizil Quran, dia penghafal Alfiyah Ibnu Malik, Masya Allah, bacaan kitabnya. Akan tetapi tanda kutip, dan nikahilah wanita yang baik agamanya, karena itu baik segala-galanya. Jadi kalau memang tidak menemukan 4 kriteria itu, nikahilah, pilihlah salah satu yang baik agamanya. Karena dunia mata'u wa khairu mata'u al-mar'atu sholihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita sholihah. Wanita sholihah adalah dia yang baik agamanya. Kalau memang sudah menemukan perempuannya seperti itu, langsung nikahin aja. Jangan tunggu-tunggu takut digebet orang. Langsung nikahin, jangan pacaran. Ingat, jangan pacaran. Apa itu pacaran? Haram dalam agama. Betul? Pacaran itu haram dalam agama. Sudah jelas dalilnya. Dengarkan semua. Sudah jelas dalilnya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau dekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nauzubillah. Janganlah kita pacaran. Wahai kaum wanita semua, jangan kau percaya omongan laki-laki. Dulu ustaz itu bohong, bullshit itu omongan dia. Bullshit. Mantap. Gunung kan kudaki, laut kan kuselami, masjid engkau lewati. Nauzubillah. Jangan kau cari laki-laki seperti itu. Jangan kau cari. Pacaran. Apa hakikat dari pacaran? Apa hakikatnya? Cinta. Apa itu cinta? Bukan cinta yang kau dapatkan dari pacaran, melainkan hawa nafsu dari bisikan syaitan. Zina yang kau dapatkan dari pacaran. Apa zina pertama? Zina mata. Masya Allah, pandang-pandangan, lirik-lirikan, kode-kodoan, sampai nyanyi, pandanglah aku. Yang kedua, zina pikiran. Apa itu zina pikiran? Masya Allah, siang dan malam selalu terbayang wajahmu. Engkau yang menemani tidurku. Astagfirullah. Katanya, tak pernah lepas kau dalam ingatanku.
Yang ketiga, apa zinanya? Zina tangan. Masya Allah, pegang-pegangan tangan, pegang-pegangan tangan, bahkan belum muhrim, bukan mahramnya tapi dia pegang-pegangan tangan. Ingat semua, seorang laki-laki yang ditusuk kepalanya dengan jarum besi itu lebih baik daripada memegang seorang tangan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Sahih al-jami', itu hadis sahih. Jadi jangan kau langgar wahai kaum laki-laki. Jika kau sayang kepadanya, doakan dia, semoga dia menjadi jodohku dunia wal akhirat, menjadi bidadariku yang mendampingiku hidup dan matiku. Betul? Ingat. Tahu Al-Quran? Tahu? Buka Al-Quran, cari Quran surah An-Nur. Buka ayat 3. Tercantum jelas di situ. Tercantum jelas, lelaki yang baik, dengarkan, lelaki yang baik tidak akan menikah terkecuali menikah dengan perempuan yang baik. Perempuan yang baik tidak akan menikah terkecuali dengan lelaki yang baik pula. Sedangkan lelaki pezina tidak akan menikah terkecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik pula. Sedangkan perempuan pezina tidak akan menikah terkecuali menikah dengan lelaki pezina dan lelaki musyrik itu pun. Jadi harap ditenang, santriwan-santriwati semua dirahmati Allah. Jika engkau cerdas, perbaiki sholatmu, perbaiki puasamu, taat kau kepada Allah, takwa kau kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauh apa yang dilarangkan, maka Allah akan mengirimkan jodoh yang jauh baik dari apa yang kau harapkan. Betul? Tapi jika kau masih melanggar dan masih melakukan zina, Jahanam waiting for you. Neraka Jahanam menunggu kedatanganmu. Lanjut. Kembali ke kurban. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan atas penyembelihan kurban terhadap hewan ternak yang telah Allah rezekikan kepadamu. Sesungguhnya Allah ialah yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan kabarkan kabar gembira terhadap orang yang patuh dan tunduk kepadanya. Jadi semuanya umat Nabi Muhammad insya Allah mendapatkan syafaat kalau kita punya rizki yang cukup, punya uang yang cukup, lapang kita rizkinya, tunaikanlah kurban. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad, tapi sunnah yang sangat dikuatkan. Jika kau memiliki rezeki yang lebih, maka tunaikanlah. Kata Nabi, sesungguhnya jika kau mempunyai kelapangan dalam rezeki, tapi kau tidak berkurban, maka janganlah engkau dekati sholat kami, tempat sholat kami. Kata Nabi seperti itu. Jadi kalau mamang sama teteh punya rezeki yang lebih, berkurbanlah. Berkurban, walaupun kurban itu hukumnya sunnah, tapi berkurbanlah. Karena kata Nabi, kalau kau punya kelapangan dalam rezekimu, tapi kau tidak melakukan yang namanya kurban, maka kalian semua yang tidak melaksanakan kurban tapi punya kelapangan, janganlah engkau dekati tempat sholat kami. Bisa dimengerti semua? Dan dari hari Idul Adha ini pun adalah ketika semua manusia merendahkan diri, menundukkan pandangannya, berserah diri kepada Allah, mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Orang kaya mohon maaf sama yang miskin, orang miskin minta maaf sama yang kaya. Pejabat minta maaf sama rakyat, rakyat minta maaf sama pejabat. Orang tua mohon maaf sama anak, anak mohon maaf sama orang tua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin lebih afdol kita tutup ceramah ini dengan yuk bareng-bareng kita sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha
wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran hanyalah milik Allah. Shadaqallahul azim. Ha, benar Allah atas segala firman-Nya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada mamang semua, teteh semua saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun atas segala dosa saya. Wallahu a'lam bishawab. Lagu tawi Allah ikul ruh kalawan wong kang bener. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.